Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qa'ada fi musallahu hina yansarifu min salati subuhi hatta yusabbiha rak'at duha la yaqulu illa khairan ghufir lahu khatayahu wa in kanat aktaru min zabadil bahri. Hadis riwayat Abu Daud. Artinya, barang siapa tetap duduk di tempat sholatnya ketika selesai dari sholat subuh sampai dia mengerjakan 2 rakaat sholat duha dan tidak mengucapkan kata-kata kecuali kata-kata yang baik, melainkan dosa-dosanya akan terampuni meskipun lebih banyak daripada buih di laut. Ini lagi suatu amalan. Jadi itu kesinda Bapak Ibu, maka amalki diilmui dulu supaya betul-betul semangat terus. Maka Nabi ta al ilmu qablal qauli wal amali. Ilmui dulu napan upau napan upugau. Ia tu suku itu amalae. Kalau kita ilmui, kita pahami, baru kita katakan dan kita perbuat. Karena kapan kita ngomong tanpa ada pengetahuan, itu namanya dusta, beleki. Nah ya tonnaro nareko mak beleki. Maka dia Nabi ta idza kadzabal abadu nareko mak belli ta cice sediata taba adal malaku mila minnahni, malaikat menjauh 1 mil. 1 mil itu diperkirakan lebih 1000 kilometer. Disebabkan dengan dustanya orang. Nasab magi taci cema berletawe liwa kobunna timunna tawe, sehingga malaikat menjauh dek nulma depek malaikae nareko mak berletawe. Jadi mulut yang berbau itu, ya, mulut yang berbau itu bukan berarti tidak gosok gigi. Ya. Bukan berarti tidak gosok gigi, tapi itu mulut yang berdusta itu liwak bona dek nulene mimau malaikat. Ya. Hadis itu saya lihat dari riwayat At-Tirmizi. Jadi iza kazaban abdu taba ada anhul malaku mila min nasli ma jaa bihi. Jika seorang hamba berdusta, maka malaikat akan menjauh darinya sejauh 1 mil karena berbau busuk keluar dari mulutnya. Masya Allah. Jadi hati-hati ki, apapun kita lebih baik ya ngomonglah secukupnya. Ajak na mega baca, mega danda. Karena di situ juga konsekuensinya, kapan kita banyak bicara sama orang, orang bisa menebak kita cepat. Artinya naruntu masih tak kekurangan tak. Ya, jadi itulah sehingga engkau dan Nabi kita maka mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah berkata baik atau sekali diam. Jadi kode gagal ke ada ipau lebih memekuk. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini la yaqulu illa khairan, tidak ada ungkapan kecuali yang baik. Berarti ini maksudnya kita lakukan kajian seperti ini.
Karena kita lakukan kajian seperti ini adalah istilahnya ungkapan yang baik. Apalagi kita lakukan kajian. Itu satu. Kemudian An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza marantum bi riyadatil jannah farta'u qalu wa mariyadul jannah qala hilakul dzikri. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila kalian melewati kebun-kebun surga maka singgahlah kalian. Wa mariyadul jannah, sahabat kembali bertanya, yang manakah yang dimaksud kebun-kebun surga ya Rasul? Rasulullah menjawab, hilakul dzikri, majlis zikir dan majlis ilmu. Jadi kebun-kebun surga itu majlis zikir dan majlis ilmu. Ya, jadi majlis zikir sebenarnya kalau kita di kalangan DDI itu dipaketkan salat berjamaah, wirid zikir bersama sampai doa bersama. Itu kebun-kebun surga. Ya, memang di sini banyak ulama berbeda pendapat, tidak mau juga seperti itu. Ya, tapi kalau kita ini sudah hadisnya sangat jelas, maka dipaketkan. Jadi cicekir kedo, ya, di samping menyelesaikan kewajiban kita sebagai hamba, dan kita ingin mendapatkan tambahan-tambahan bonus dari Allah. Jadi maksudnya majelis zikir, kebun-kebun surga, logikanya dari ko maluangi dareta masa gina gitu risenge balanca, masa gina risenge duit. Kalau luas kita punya kebun, luas kita punya ladang. Ditambah lagi majelis ilmu. Jadi majelis ilmu juga kebun-kebun surga. Jadi ya di subuh hari ini sekaligus dua kebun-kebun surga kita raih. Tadi wirid zikir bersama, doa bersama, kemudian lanjut lagi kajian kita sampai kita laksanakan salat sunat duha 2 rakaat. Apalagi kata Rasulullah tadi, ghufira lahu khatayahu wa in kanat aktar min zawadil bahri, maka diampunilah dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita meskipun lebih banyak daripada buih di laut. Jadi ini saya rasa sudah jelas landasan normatifnya. Sisa kita mau amalkan tidak, kembali kepada individu kita, ya, kembali kepada pribadi masing-masing. Dan ingat, setan tidak pernah berhenti untuk menyesatkan. Jadi upan kadece melalui pugau, setan di situ bereaksi terus. Tulina halangi melakukan suatu kebaikan. Jadi sehubungan dengan itu kita akan lanjutkan kajian kita masuk pada nafsu mutmainnah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah ke dalam hamba-hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah harapan kita semua, karena kita tinggal di dunia hanya mempersiapkan bekal hidup di negeri akhirat. Lambat atau cepat pasti kita akan ke sana. Karena itu sudah menjadi takdir. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Sininna tauman nyawai, semua yang bernyawa pasti akan merasakan namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan kami uji kalian. Jadi betul-betul nauji kitu pun Allah Ta'ala
keburukan dan kebaikan. Jadi keburukan, kebaikan semuanya itu ujian. Dan kepadanya lah kita akan kembali. Ini renungan buat kita semua. Jadi kita mengkaji ilmu Allah dengan istilahnya ilmu tasawuf ini, intinya adalah hati. Intinya adalah hati. Karena hati itulah diistilahkan tubuh alusu, ya. Jasmani adalah tubuh kasar. Tubuh alusutta watakaleta, prosesnya sudah jelas dari setetes air mani berubah menjadi darah, berubah menjadi daging, sampai sempurnanya tubuh kita di dalam rahim ibu. Keterangan dari hadis itu kurang lebih 4 bulan sempurnalah tubuh kita. Lalu setelah sempurna, thumma yursilullahu al-malaku, lalu ditiupkanlah, lalu diutuslah malaikat, fayunfakhu fihi ar-ruhu, untuk meniupkan roh kita masuk ke dalam tubuh. Ternyata roh kita ditiupkan ke dalam tubuh kita 3 tahapan. 3 tahapan. Tahapan pertama disebut ruhul hayat. Ruhul hayat, sehingga janin itu hidup. Tahapan kedua ruhul hayawan, artinya tubuh kita berkembang. Dan yang tahap ketiga ruhul insan. Disitulah sempurnalah semua tahapan roh kita. Di dalamnya ada perintah salat dan juga akal dan pikiran. Nah, setelah sempurna peniupan roh kita 3 tahapan, maka kita tinggalkan alam rahim. Mari kita amati perjalanan kita. Kita keluar dari alam rahim, apa yang kita lakukan? Menangis. Menangis. Para ulama-ulama sufi memaknai apa makna tangisan kita, mengingatkan bahwa alam yang akan kita tempati namanya alam dunia penuh masalah, penuh tantangan, dan kita sudah buktikan sekarang, kita sudah rasakan sekarang. Betul, banyak masalah, banyak tantangan, sehingga muncul istilah susah senang, susah senang, susah senang silih berganti. Ya, selama kita hidup di dunia pasti itu kita alami. Dan Allah sampaikan kepada kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah telah mengeluarkan kita dari perut ibu. La ta'lamuna syai'a, tidak ada sesuatu yang kita tahu. Nol semua, bodoh semua, miskin semua. Itu di awal kelahiran kita. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah memberikan pendengaran, penglihatan, hati. Itu sebenarnya adalah modal hidup. Jadi pendengaran, penglihatan dan hati itu adalah modal hidup. La'allakum tashkurun, memuari engka kisukuruki itu. Nah, sempuangnya. Jadi
kita sudah berada di dunia ini, tentunya ingin mendapatkan ketenangan, ingin mendapatkan kebahagiaan. Itu semua harapan manusia dalam hidupnya. Lalu apa petunjuk dari agama supaya bisa kita mendapatkan ketenangan hidup, kedamaian, kesejahteraan? Apa yang harus kita lakukan? Jadi dengan modal tadi itu, pendengaran, penglihatan, hati, apa sasarannya? Sasarannya adalah ilmu. Jadi kita diberikan pendengaran, pakiwi masapa pak diseng. Itulah kita mendengar kajian-kajian seperti ini. Wal abasara, penglihatan, ipaki masapa pak diseng. Jadi pendengaran, penglihatan itu adalah modal. Sasarannya adalah afidah, hati. Bagaimana supaya tenang hati kita, damai dan seterusnya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang ingin mendapatkan ketenangan, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan solusinya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman mau tenang hatinya, mau tentram jiwanya, mau memperoleh nafsu mutmainnah. Jadi jiwa yang tenang dengan nafsu mutmainnah satu paket. Bizikrillah, berzikirlah kepada Allah. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya orang-orang berzikir saja diberikan ketenangan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi inti dari ayat ini bahwa zikir sebenarnya yang kita amalkan selama ini, objeknya, sasarannya adalah hati. Makanya Bapak Ibu, di dalam tarekat Naqsabandiyah, di sini perlu kita pahami ada beberapa amalan-amalan zikir. Ada namanya zikir mata, ada namanya zikir telinga, ada namanya zikir lidah, ada namanya zikir tangan, ada namanya zikir badan, ada namanya zikir hati, dan ada namanya zikir roh. Insya Allah ketenangan kita akan raih, ya, ketenangan kita akan raih kalau kita amalkan komponen-komponen zikir ini. Karena tadi petunjuknya hati pasti tenang kalau selalu berzikir kepada Allah. Makanya tingkatan-tingkatan zikir itu engkau zikir mata. Dalam tarekat Naqsabandiyah yang diistilahkan zikir mata adalah orang yang selalu menjaga pandangannya dari hal-hal yang maksiat. Jadi itu rasanya zikir mata, na jagai matana, na jaga pakitana, de na sambaran naita. Jadi contoh, engkau elektron cak dolen-dolen. Aja tai. Macam-macam. Jadi kita pahami ya, semua yang dilarang agama usahakan jangan dilihat. Nah, disinilah pentingnya pemahaman agama. Kegaya naca agama tanita. Ya bahasa denre. Cak dolen-dolenge, terbuka auratnya, dan seterusnya. Itu semua dilarang. Jadi upanna na pujari kenna ita matata berarti
Dia nak sikir matanya. Makanya jangan heran kalau setan masuk di situ. Jadi setan itu bisa masuk pada penglihatan kita. Setan rana reke maka tatamai setan pak kita yang nariko sembaran naita. Setan di situ. Ya, ini pemahaman Bapak Ibu. Jadi ia tuh rasa sikir mata, jaga pandangan. Satu. Yang kedua, zikir telinga. Ia harus zikir telinga, jangan mendengar sembarangan. Usahakan pakai barang kalingata dengan hal-hal yang baik. Jadi masikir itu telingata nareko barang kalinga ki pengajak agama. Masikir itu telingata nareko barang kalinga ki bacaan Al-Quran. Pokoknya ada makan jaimi na puji nang kalinga barang kalingata ia harus sikir telinga asenna. Gosip dan seterusnya bokori. Lalu yang ketiga, zikir lidah. Selalu memuji Allah dan selalu berkata jujur. Jadi tuli rampe-rampe ki ripuange, kemudian tuli berkata jujur, melempuh. Itulah tadi konsekuensinya, resikonya apabila seseorang dusta nak bokori ki malaikat. Apa maknanya tadi malaikat membelakangi dari kita? Malaikat yang dimaksudkan tadi itu adalah malaikat rahmat. Malaikat yang membawa rahmat. Jadi kapan berdusta orang, mulutnya orang yang berdusta itu kata Nabi busuk sekali, liwat kok bona sehingga malaikat rahmat menjauh 1 mil. Dek nulami nai mau malaikat liwat kok bona timunna tano puji mak beleh. Sehingga malaikat rahmat itu menjauh, apa yang terjadi? Keresahan, kegelisahan, kesusahan selalu dia rasakan karena rahmat Allah jauh dari dia. Jadi idi motoma tu na pulih masese atau tongat tarilino idi motoma. Makanya hati-hati bagaimana supaya malaikat itu selalu dampingi hidup kita, jangan dusta. Ya narampe Pandita Sopoe terutama dari kalangan tarekat Naksabandia itu ajak lalu apuji lilanu mapau salah dan seterusnya. Selalulah memuji Allah, bertasbih dan seterusnya. Kemudian jagalah lidahnya dari dusta dan seterusnya. Lalu apa resikonya lagi kalau dusta orang? Selain dari tadi itu, iyakumul kadzibah, kata Nabi, jauh yang namanya dusta, ajak lalu buat numak beleh. Fa'innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya dusta itu mengantar pada kedurhakaan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya kedurhakaan itu akan mengantar ke dalam neraka. Jadi masih satu rilino rana katopar ya akhirat, ia rasa celakana. Ini gara-gara mulut. Nama kokoi kadaannya Masya Allah. Sangat langka kita dapatkan orang yang betul-betul jujur sesuai omongannya, tingkah lakunya dengan isi hatinya. Saya juga selalu nasihati diri saya. Mari kita berjuang Bapak Ibu untuk menyesuaikan atau apa yang ada di dalam hati kita, usahakan sesuai dengan tutur kata, dengan perbuatan. Insya Allah berjuang kita, dan memang dunia itu tempat perjuangan. Kalau isi hati dengan tutur kata dan perbuatan itu connect terus, insya Allah engkau ada dalam Allah Ta'ala dari kebangsana atakui nulli na pertahankan, nulli perjuangkan sifat yang seperti itu. Apa yang dia inginkan, apa yang dia minta sama saya akan berikan. Apabila dia minta ke saya akan berikan. Minta perlindungan kepada saya akan lindungi. Jadi sebenarnya ini minang roy.
Jadi betul di ayat yang lain ada juga di situ katakan wa ma asabakum bi musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang melanda kita, kata Allah, itu dari tingkah lakumu sendiri. Maka perbanyaklah minta ampun. Artinya lakukanlah pendekatan secara intens kepada Allah supaya betul-betul kita bisa terjaga, terpelihara di alam semesta ini. Karena dunia ini memang tantangannya luar biasa, ujiannya luar biasa. Makanya disinilah pentingnya suatu amalan. Ya hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu zikir tangan. Yang manakah yang dimaksud zikir tangan? Ternyata zikir tangan dalam pandangan ulama sufi kita di sini adalah suka bersedekah. Suka berbagi. Jadi itu rasanya zikir 5, zikir tangan, ya dari itu suka berbagi, suka bersedekah. Nah, tadi malam saya sudah sampaikan faedah daripada sedekah. Lalu yang kelima, zikir badan, zikir watak kaleh. Jadi itu rasanya zikir watak kaleh. Ia dari itu menunaikan kewajiban. Yang mana itu sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu dikatakan zikir badan dengan menunaikan kewajiban. Jadi apabila sholat 5 waktu itu kita laksanakan dengan baik, berkualitas, apa kata Rasulullah, man hafadha ala salat akramahullahu bi khamsin hisal. Siapa yang memelihara salatnya, Allah akan berikan 5 kemuliaan. 5 kemuliaan apa sadangi pun Allah Ta'ala dari kuang kaki pelihara ini sempajata. Al-awwal yang pertama, yarpai anhudikul aisy. Allah akan mengangkat segala kesusahan hidup kita. Jadi orang yang sudah benar cara sholatnya, Allah akan mengangkat semua kesusahan hidup kita kalau sholat kita benar dan berkualitas. Atan yang kedua, yarpai azabal kabri. Allah akan mengangkat siksaan yang ada di dalam kubur. Karena mau tidak mau pasti kita akan dikuburkan. Elokim maga. Jadi di sini para ulama-ulama kita menyarankan agambo persiapan menghadapi alam kubur. Karena pasti kita akan masuk ke alam kubur. Dia nulis jopa tauge lemeki. Mau tidak mau pasti kita akan dikebumikan. Nasabah upanna monroki ikut bongi tauge. Jadi itu sehingga kalau ada orang meninggal maka cepat-cepatlah dikuburkan. Nasabah upanna monro meta nako bongi tauge. Jadi mau tidak mau pasti kita akan ke sana. Jadi ini perjalanan hidup kita. Ya saya mencoba menelusuri kajian-kajian ini. Tempo dari kenyawata si batu buta. Kan mulai dari alam rahim kan, di situ roh kita dititipkan masuk. Ya di situ ketemu tubuh kita dengan roh kita di alam rahim. Nah sekarang kita sudah ada di alam dunia. Ya kita berapa tahun tinggal di dunia? Ya hanya Allah yang tahu. Nah, di penghujung hayat kita namanya perpisahan antara roh dengan jasad. Roh manusia itu ketika dicabut dari tubuhnya ada 2 model. Model pertama, rohnya orang-orang beriman. Nyawana tu matepe.
Jadi dari ku cabut nyawana tu mata spontan 7 pintu langit terbuka. 7 pintu langit terbuka. Nah sahabat, dari ku cabut nyawana mukminnya harumnya luar biasa. Mabaula de nyawana mukminnya nasalah itu guna, sehingga semua malaikat gembira mencium rohnya orang-orang beriman yang dipisahkan tubuhnya. Jadi harumnya luar biasa, sehingga mulai dari malaikat langit pertama dan seterusnya kepingin siapakah roh yang dicabut oleh malaikat Israel. Mabaula de harumnya luar biasa, maka terbuka pintu, ingin menyaksikan semua malaikat. Subhanallah, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Sidratul Muntaha, menyaksikan semua malaikat, kepingin karena harumnya luar biasa. Samalah contoh Bapak Ibu, ini ilustrasi. Ada presiden mau lewat, ya waktunya dia di akhir jabatannya SBY, naik mobil kan, coba sepanjang jalan itu berbondong-bondong semua ingin melihat langsung SBY, karena biasa kita lihat di televisi gitu. Nah, jadi saya juga sempat lihat pas mau keluar berikan pengajian, kasih singgah juga mobilku karena menjelang maghrib lewat di Mangkoso. Ini saja presiden kita SBY kemarin itu, sepanjang jalan itu semua ingin melihatnya langsung. Nah, demikian juga ini roh mukmin harumnya luar biasa. Malaikat-malaikat Allah ingin menyaksikan siapa roh ini, harumnya luar biasa, sampai menghadap kepada Allah di Sidratul Muntaha. Apa hubungannya? Kenapa roh itu menghadap Sidratul Muntaha setelah dicabut? Apa hubungannya antara roh dengan salat? Ingat, salat dijemput, diterima baginda Rasulullah di Sidratul Muntaha. Jadi nyawata si buah sempajangnya secara hakiki si runtuk langsung dia. Nah sahabat, nyawata sempajangnya satu paket. Pada toha reke istilahnya suami istri. Suami istri. Dapatlah dibayangkan toh. Ini ilustrasi lagi. Antara suami istri berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak pernah ketemu. Lalu ketemu, bagaimana perasaannya Bapak Ibu? Pergi saja haji 1 bulan. Ya, misalnya bapaknya pergi haji, ya, istrinya tinggal. Itu kan rindu sekali. Bagaimana perasaan kita antara suami istri kalau lama baru ketemu? Itu luar biasa kepuasan. Makotuna tu nyawata sebuah sempajangnya. Jadi engkana sempajang karena nyawa. Mendengitannya nyawa tadi kan sempajang. Itu sehingga Ibnu Qayyim semua katakan as-salatul lazizatul arwah. Sempajangnya tumbuh situnganna kebutuhan pokoknya nyawata. Jadi dekna tenan nyawata kotanya sempajang. Jadi saya mengamati, kalau mau roh kita, mau tenang roh kita dalam tubuh ini, kualitaskan salat. Jadi kalau muncul namanya keresahan, kesusahan dan seterusnya, koreksi sempajata. Pasti engkau tu sempajata bermasalah. Jadi pesempajata mau kualitaskan Bapak Ibu, insya Allah otomatis itu nyawata menyaman, tenang, jauh dari kegelisahan. Ada lagi ilustrasi supaya kita lebih memahami. Engkau reken sewaktu antara anak dengan bapak jalan-jalan di atas kebunnya, jopa-jopa reken di darekna. Lalu sang anak ini bertanya sama bapaknya, "Bapak, coba kita lihat itu pohon di sana. Satu-satunya pohon itu tumbuh subur, indah dan berbuah. Di sekitarnya pada mati. Apa kira-kira itu maknanya, Bapak?" Coba kita lihat, itu satu-satunya pohon itu tumbuh subur, indah dan berbuah. Pohon-pohon di sekitarnya pada mati.
Kebetulan ini bapaknya adalah ulama sufi dan dia bisa memaknai setiap sesuatu. Apa dia berikan makna kepada anaknya? Nah, itu maknanya, itu perumpamaan seseorang. Ya, kenapa tumbuh subur rindang? Karena ada yang perhatikan pagi sore disiram, sehingga tumbuh subur. Yang lainnya itu dek gagak jampangi wi. Masuk di akalnya anaknya, jadi pagi sore ada selalu siram, kasih pupuk dan seterusnya, maka tumbuh subur. Itulah gambaran kehidupan manusia. Nah, sekalipun kita tinggal di sekeliling kita ini banyak maksiat dan seterusnya, tapi hati kita ini selalu kita perhatikan nutrisinya zikir, melakukan ini dan seterusnya, maka segar terus hati kita, tenang terus hati kita. Itulah gambarannya itu pohon tadi itu. Jadi makanya ini hati ini harus dijaga dengan zikrullah. Itulah nutrisinya. Orang di sekitar kita pada setengah mati, resah dan seterusnya, dihantam dengan pengaruh global sekarang. Yang penting ya kita ini hati kita dijaga dengan amal-amalan, insya Allah tenang hati kita. Makanya yang dinilai Allah selama ini kan hati. Jadi saya kasih lagi ilustrasi, tubuh kita itu diibaratkan perahu, hati kita itu diibaratkan penumpang. Ya, jadi perahu itu jagalah baik-baik karena pasti ada tantangannya. Mana lagi bocorannya, mana lagi ombaknya, mana lagi angin kencang. Nah, kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya perahu itu langsung tenggelam atau terbanting gara-gara angin kencang. Apa yang terjadi? Penumpangnya mati atau setengah mati. Demikianlah juga kita punya hati, roh yang ada di dalam tubuh kita ini setengah mati tinggal di dalam tubuh kita kalau kita tidak awasi zikirnya. Jadi caranya untuk merawat kita punya tubuh ini alias perahu itu, maka jagalah zikir mata, telinga, lidah, badan. Itu harus diawasi secara intensif. Kalau tidak, tul masessa gitu. Jadi nareko masessa kirilino, ingat, nareko masessa kirilino, tanda tanya lebih-lebih pematu di akhirat. Jadi upana masessa kirilino lebih-lebih pematu di akhirat. Kenapa? Alam nyata saja setengah mati ki pada cengi, apalagi alam gaib. Apa jaminan untuk mendapatkan keselamatan di alam gaib? Ya toh? Itulah sehingga ada hadis menyebutkan i'malid dunyaka ka'annaka ta'itu abada wa i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu gada. Carilah duniamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya, dan cari pula lah akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jadi artinya dua kehidupan ini sama-sama penting. Jadi membangun kehidupan dunia untuk persiapan kehidupan akhirat. Jangan membangun kehidupan dunia untuk dunia. Dan di dalam Al-Quran memang Allah beritakan kepada kita, "Faminan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Jadi ini berita dari Allah melalui Al-Quran itu, ada manusia hanya kehidupan dunia saja dia bangun. Wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Dia najampangi akhirat. Ada manusia seperti itu. Lalu yang kedua, minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan di antara kalian, kata Allah, ada yang membangun kehidupan dunia dan memperbaiki kehidupan dunianya dan juga kehidupan akhirat, dan bermohon agar dijauhkan dari siksa api neraka. Siapa mereka? Kitalah semua golongan orang-orang mukmin. Ya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin kelima, zikir badan adalah menunaikan ibadah, ya kewajiban atau salat. Nah, tadi manfaatnya tuh salat 5 waktu yang kita jaga dengan baik, persiapan untuk menghadapi alam kubur. Lalu gambaran alam kubur. Ya, gambaran alam kubur. Bagaimana untuk memahami alam kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An-naum akhul maut. An-naum akhul maut. Ia tu tinroe masura-surangi amatenge. Jadi tidur itu bersaudara dengan kematian. Jadi untuk mendapatkan gambaran alam barzah atau alam kubur, kita perhatikan orang yang tidur. Jadi ketika kita tidur, terkadang kita dapat mimpi baik dan mimpi buruk. Itu maknanya mimpi baik dan mimpi buruk. Itu di alam kubur ada nikmat, ada siksaan. Jadi makna mimpi baik dan mimpi buruk itu isyarat kepada kita bahwa di alam kubur ada nikmat, ada siksaan. Jadi mimpi baik itu diistilahkan nikmat, mimpi buruk itu diistilahkan siksaan. Jadi Bapak Ibu, ketika kita nanti menjelang atau kita akan masuk ke dalam kubur, saya ilustrasikan misalnya, ini si A, ini si B. Tidur di malam hari sama-sama. Ini nyenyak tidurnya, ini tidak. Sampai masuk waktu subuh, dia pandai cakali di matanda. Muncul pertanyaan, kenapa ini si B dia boleh memutin rona? Nak kena lasa, pet di sina, pet di ulunna, pet di bawana. Memoga kira-kira tinrona tahu nare ke pet di sita, pet itu ni uluta, pet itu bawata, malulusu WCW jambak-jambang. Ditanya, paginya kita tanya, maraga unna-unni waktu terasa. Pasti jawabannya, lama sekali Ustaz. Lama sekali. Wita jangan lolo kasih di panel matin rumah taku. Lihat tanah sedih. Itu perasaannya kan? Coba tanya si A. Si A pasek dingin batun ni. Tanya mi, maraga tasek di waktu unna-unni. Pasti jawabannya cinampet lalu mi. Cinampet lalu mi. Padahal jamnya sama-sama, waktunya sama-sama. Kenapa si A mengatakan sebentar sekali waktu dirasakan? Si B lama sekali waktu dirasakan. Begitulah juga gambarannya manusia di alam kubur. Jadi orang yang mendapatkan nikmat di alam kubur itu dia narasakan ni, maka dah maitaga cinampet lah adam itu. Padahal manusia sangat lama di alam kubur. Keterangan dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Nabi Adam sampai cucunya yang mati hari ini engkau mana mau di alam barzah. Bagaimana dengan nikmat surga, dengan siksa neraka? Sudah dirasakan. Orang yang banyak masalahnya, banyak dosanya, dia sudah nanggap mereka tamaranaka. Padahal bukan sesungguhnya. Ya, orang yang masuk ke dalam kubur tidak ada dosa, nanggap mereka tamat surga, nah nikmat terus. Padahal belum sesungguhnya. Karena surga dan neraka itu harus dipahami. Di dunia saja ada namanya surga dunia, betul? Di dunia saja ada namanya nerakanya dunia. Jadi surga dan neraka itu identik dengan susah senang. Jadi surga itu namanya senang, neraka itu namanya susah. Jadi itu saya katakan dunia itu susah senang silih berganti. Dari aku menyama saya, nyama apa? Surga ana lino bilang. Tapi kalau kau boleh saya ranaka baik deh. Itu 5 ranaka mana, mapalla mana dan seterusnya. Ini gambaran di dunia. Di alam kubur juga demikian. Ya, jadi perjalanan manusia itu sangat panjang. Jadi makanya disinilah di alam barzah Bapak Ibu sangat panjang. Maka disitulah butuh namanya amal jariah. Jadi amal jariah. Jadi amal jariah itu mengalir terus itu selama kita ada di alam barzah. Ya kalau kita sudah sampai di surga, mentok nanti di surga kan tidak ada istilahnya amal jariah karena sudah hancur semua dunia beserta isinya. Jadi amal jariah itu perjalanan kita, karena panjang sekali perjalanan kita. Ya, jadi itulah sehingga Rasulullah sampaikan kepada kita di dalam hadis itu, idza mata ibnu adam in kata amalu illa min salas sadaqatun jariyah au ilmu yantafu bi aw waladun salih daulah. Jadi inilah yang harus juga kita bangun selama hidup ini, kita membangun amal jariah. Jadi sedekah jariah itu artinya sedekah mengalir pahalanya.
Contoh, ada rezeki kita masukkan di pembangunan masjid, pesantren, atau tempat-tempat umum bisa dimanfaatkan. Ya, orang-orang umum itu mengalir selama dimanfaatkan orang itu, pahalanya mengalir terus. Nah, itu namanya sedekahun jariyah. Yang kedua, au ilmu yang tapabihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi dari kuangka pak disengat tariki pak guruangi ajarkan. Jadi bukan berarti ilmu agama itu saja di sini, karena di situ dikatakan au ilmu yang tapabihi, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu umum kalau bermanfaat itu juga menjadi amal jariah, bukan saja ilmu agama. Karena ilmu itu ada 3. Ada ilmu agama, ada ilmu umum. Maksud saya ada ilmu yang wajib dipelajari, ada ilmu yang sunnah dipelajari, ada ilmu yang haram dipelajari. Jadi ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu agama, yang dari kongkepat deseng agama supaya bisa menjadi amal jariah, pak gurangi. Paling bagus itu ilmu agama yang kita ajarkan adalah Al-Quran. Luar biasa pahalanya Bapak Ibu. Ko idi nasabari na macam mengaji anak-anak. Itu mengalir terus itu. Nah, nanti kalau dia ajarkan ilmunya, itu mengalir pahalanya, masuk lagi pahalanya ke kita. Itulah sehingga ada kisah singkatnya guru tak ambok dalle itu tempo dari turun Lailatul Qadar tahun 39. Ya, saya pernah wawancara langsung saksi mata anak angkatnya guru tak ambok dalle, namanya Bapak Haji Muhammad Arapa dan Lepe. Saya wawancara langsung karena dia lihat langsung itu cahaya waktunya turun Lailatul Qadar. Jadi saya datang di rumahnya beliau, dia ceritakan saya, Haji, maraga matoro biasa turun Lailatul Qadar. Kita langsung kaji. Apa dia bilang almarhum? Karena sudah almarhum dikasih. Dia bilang sama saya, "Wita langsung nak. Wita langsung. Nah sabayero guruta namuki kala jok pacueka. Wita langsung." Jadi pada nasib api mak batak kaluku poleri di depan rumahnya Soraja. Macen di napang kasada. Tapi guru Pak Jarapa waktu itu masih anak-anak istilahnya. Jadi nasi mau pergi pada api cene api mi, padahal itu Jibril. Ya, jadi setelah selesai katanya itu, maka ada guru nasi apa? Akan kita onda api puang api, kan masih anak-anak ceritanya tuh. Ya, tapi di situ diceritakan oleh guru bahwa itu Lailatul Qadar. Suara yang didengar guru suaranya Jibril. Nah, awalnya tuh beliau guru diminta untuk jadi awali. Maka ada guru ilau ngangak ripuangi pancaji panrita. Nasab ko pancaji panrita ka di kama pak guru ya yang saya ajar nanti menjadi guru, bisa lagi menjadi guru dan seterusnya, supaya amal jariahku mengalir terus. Nasaku awal lika alaikum ibawan semata-mata. Nah, itu dari mulutnya Bapak Haji Arapa ke telinga saya, dan dia dengar dari guru Tambok Dalle. Nah, jadi itulah guru Tambok Dalle betul-betul luar biasa pemikirannya, luar biasa. Bayangkan sudah berapa tahun wafatnya, semakin menggaung namanya guru Tambok Dalle. Bahkan ya kemarin dikukuhkan sebagai pahlawan nasional. Padahal sudah lama wafat. Kenapa? Anak-anaknya ya memperjuangkan nama beliau. Masya Allah. Itulah hakikatnya bahwa manusia itu tidak mati. Ya, jadi hakikatnya manusia tidak mati. Hanya berpisah jasad dengan roh kita. Itulah sehingga muncul istilah lagi itu pandritata maka ada pajapuimbo. Polari amatenge lauri atonge polari atong lauri amatenge. Polari atungi lauri atungi, dari mati ke hidup, dari hidup ke mati tubuta jasmania kita, dari hidup ke hidup nyawata. Nah sahabat, nyawata dari sama hidup,
ingin kembali kepada Sang Maha Hidup. Itulah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya roh kita ini dari Allah dan sesungguhnya roh kita ini akan kembali kepada Allah. Sehingga muncul lagi pertanyaan, kalau begitu aga naro natonange nyawata ripuange. Ternyata ia tu natonange nyawata ripuange sempajange. Jadi salat itu kendaraan roh untuk kembali kepada Allah. Makanya jangan putus salatnya. Jangan putus salatnya. Jadi salat itu multifungsi, Pak. Sehingga dikatakan Rasulullah miftahu ala kulli khair. Lalu yang terakhir, karena waktu membatasi kita, yang terakhir nyawa kafir, ya. Nyawa kafir. Ketika nyawa kafir dicabut dari tubuhnya, liotosi kobona. Jadi roh-roh orang kafir itu kalau berpisah dari tubuhnya, busuknya luar biasa. Sehingga para malaikat itu tidak tahan, dia cium busuknya itu, bau busuknya itu rohnya orang-orang kafir, sehingga semua pintu langit tertutup. Tutup mana pintunya lagi? Iga ngare si nyawa liu kobona na cabut malakal maut. Masya Allah. Jadi orang-orang kafir itu ketika dicabut dari rohnya dari tubuhnya, liatusi kobona. Masya Allah. Ya mudah-mudahan, ya naudzubillah. Makanya sholat ini harus betul-betul kita jaga. Apalagi manfaatnya daripada sholat itu, selain daripada yarfayanhu azabul kabri. Yang ketiga, wa yu'tiyallahu kitabahu biyaminihi. Allah akan menyerahkan catatan amal dengan tangan kanan kita. Itu pertanda bahwa kita adalah penduduk surga. Ya. Kemudian terus wa yamurru ala sirati kalbar. Kita akan dilewatkan di tidan siratal mustaqim kalbar, seperti kilat. Siapa mereka? Orang yang diterima salatnya. Wa yadkhulul jannata bighairi hisab wal adab. Lalu dimasukkanlah ke dalam surga tanpa pemeriksaan, tanpa siksaan. Inilah kaitannya tadi, ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi hati yang tenang, nafsu mutmainnah itu satu paket. Nah, untuk mendapatkan seperti itu Bapak Ibu harus bekerja keras, harus aktif, terutama ini komponen-komponen zikir ini harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, lalu masih ada lagi sedikit ya. Zikir hati. Ya. Zikir hati. Jadi yang manakah ini maksud zikir hati? Ya, dalam tarekat Naqsabandiyah itu yang dimaksud zikir hati selalu ada rasa takut kepada Allah. Jadi engkau tuli mompor ilalangatinat awe tuli mitau ripuange. Jadi batuanda dia rasakan bahwa saya selalu dilihat oleh Allah, saya selalu didengar oleh Allah. Itu selalu muncul di dalam hati kita, sehingga ketika dia berbicara, hati-hati nasabat nese makali nang kalinga ka po Allah Taala. Nah, inilah hatinya orang-orang beriman itu selalu muncul itu. Itulah nang kalinga ka po. Hati-hati bicara. Nah, melakukan pekerjaan dan seterusnya, dia juga hati-hati. Tulinaita kapung Allah Ta'ala. Nah, kalau ini ditanamkan di dalam hati kita Bapak Ibu, aman betul. Jadi jangan melakukan penglihatannya saja orang. Dia magaga minta kak. Nalis pakai. Itu keliru. Ini yang harus kita tumbuhkan, kita tanamkan di dalam diri kita, bahwa Allah selalu melihat saya dimanapun saya berada. Allah selalu mendengarkan dimanapun saya berada. Maka insya Allah Allah akan berikan muraqabah. Apa itu maksud muraqabah? Pengawasan. Kalau ini sudah ditanamkan, Allah akan berikan pengawasan, muraqabah. Nah, muraqabahnya Allah adalah pemeliharaan. Apa kata Allah di dalam Al-Quran? Fallahu khairu hafidha wa huwa arhamur rahimin. Maka Allah lah sebaik-baik pemelihara dan dia maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi betuan dan dari kumelu kiriki, ya dari yang pengelatala pengawasan, muraqabah atau pemeliharaan, maka tanamkanlah di dalam hati kita.
Dimanapun kita berada, Allah selalu melihat saya, Allah selalu mendengarkan saya, insya Allah aman. Jadi rasa takut itu tidak ada kita takuti selain Allah. Makhluknya kecil, hanya satu saja kita takutkan, hanya Allah. Ya, jadi begitu. Insya Allah itu akan muncul dengan sendirinya itu kalau kita amalkan semua ini. Kemudian ada namanya zikir roh. Ini yang terakhir sekali ya. Jadi zikir roh itu adalah penyerahan mutlak kepada Allah. Ya, penyerahan mutlak kepada Allah. Jadi ya ilustrasinya begini. Istilahnya penyerah mutlak kepada Allah. Coba ingat waktu kita bayi atau kita perhatikan bayi. Iro bayi masuk pola ribuan Indonesia, dia betul-betul penyerahannya mutlak. Pasrah betul-betul. Jadi kepasrahan kepada Allah, ingat kepasrahannya sang bayi. Kepasrahannya sang bayi itu betul-betul 100%. Dia gak kena harap. Lahir dia menangis, berdatangan orang. Ada yang bantu dia potong minumnya, iruna reki. Ya, pura reki engkau tiurangi ya berda engkau tiurangi baju engkau macam-macam berdatangan rezekinya baik. Inilah gambarannya kalau kita pasrah serahkan betul kepada Allah, tidak mungkin Allah tidak kasih pertolongan Bapak Ibu. Inilah keyakinan betul. Tapi aja nih pisana buruk, usaha kiolo. Ya, usahanya ini tadi. 6 poin ini kita usahakan. Jadi zikir ya, zikir mata, telinga, lidah, zikir badan, zikir hati, itu semua kita aplikasikan dulu, baru pasrah total kepada Allah. Tidak mungkin tidak ditolong oleh Allah. Tapi aja tuh serikan ya elok namanya puangnya. Itu namanya mapisana buruk, kode gaga kereso. Jadi itulah sehingga disimpulkan oleh ulama kita ya, usaha, doa, tawakal. Usaha, doa, tawakal. Insyaallah sempurna itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi saya rasa itulah barangkali kajian kita pada subuh hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa hamal malaikatil muqarrabin ya zal jalal ikram. Allahumma allimna fima jahilna wa dzakirna bima nasina ya zal jalal ikram ya alim ya halim ya hafidz ya alim ya syad. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.